Baik, teman-teman, sembari mungkin menunggu beberapa yang barangkali secara teknis baru bisa join ya, mungkin harus sholat asar dulu atau mungkin prepare. Saya kira sudah saatnya dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebentar. Ini masih harus menata. Oke, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, yang sedang menjalankan puasa juga masih tetap semangat dan istiqomah. Selamat datang, sampai ketemu lagi di Jamu Jagungan Bermutu IKP DIY. Kita mungkin agak absen beberapa pekan ya, karena mungkin beberapa barengan agenda, kemudian ditambah waktu memasuki Ramadan begitu. Sore ini, edisi hari ini, ada dua tema yang sebenarnya sih mungkin lebih efisien atau lebih efektif kalau kita pisah, tapi mengingat kita juga mungkin nanti ditunggu juga tema-tema berikutnya, karena ini bersumber dari satu tempat, bisa dikatakan begitu. Jadi mungkin temanya kita rangkai saja. Jadi mudah-mudahan dua tema ini kalaupun tidak nyambung tapi sama-sama menarik, memanfaatkan waktu yang ada. Jadi belum lama ini saya mengobrol dengan Pak Nung gitu ya. Nama ini sebenarnya sering sekali mungkin juga teman-teman mendengar gitu ya. Karena beliau yang ada di balik Borobudur Agensi. Ini mungkin apa ya? Saya kurang tahu persisnya, biar nanti Pak Nung yang bercerita. Tetapi ruang lingkupnya jelas soal copyright. Jadi mungkin untuk informasi barangkali yang waktu itu tidak ikut join Zoom Jamu juga, edisi saya lupa, mungkin ini hari ini edisi ke-6 ya Jamu itu. Kalau tidak salah ketiga barangkali ya. Itu sebenarnya soal copyright ini sempat menjadi tema kita. Waktu itu juga seru sekali ya. Saya tapi saya catat mungkin waktu itu lebih banyak ngobrolin soal bagaimana membeli copyright dari penerbit luar gitu ya. Nah, barangkali mungkin nanti selain itu mungkin pada Pak Nung nanti mungkin lebih diimbangi saja Pak, barangkali dari perspektif bagaimana menjual karya di dalam negeri ke luar negeri, begitu. Jadi tema pertama nanti soal copyright, yang kedua nanti di sore ini juga
hadir teman-teman dari aplikasi Lentera. Saya juga mungkin tidak bisa, belum bisa banyak bercerita soal ini karena memang baru tersambung hari ini juga. Nanti biar tim Lentera ada Mbak Marcella ya. Kemudian sepertinya beberapa tim Lentera ikut hadir di join meeting di Zoom meeting sore ini. Untuk menyingkat waktu, saya pikir pengantar saya sekaligus saya moderatori ini biar efisien gitu ya. Saya persilahkan sesi pertama mungkin pada Pak Nung. Nama di sini lengkapnya Thomas Nung Atasana gitu ya. Sebelum mungkin menyajikan Pak, mungkin barangkali juga butuh perkenalan sebentar biar teman-teman juga bisa saling tahu. Saya persilakan waktu pertama, sesi pertama kepada Pak Nung. Dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Maaf ini suara saya lagi nggak tahu ini. Jadi kurang jelas. Tapi terdengar ya? Cukup terdengar? Halo? Dengar Pak. Terdengar, Tapi Pak. memang Dengar Pak mungkin, Nung, terdengar. mungkin agak kecil ya. Dengar. Baik, saya ini karena suara saya lagi kurang fit. Baik, jadi gini, saya itu sebenarnya dulu editor, kemudian jadi editor di sebuah penerbitan, kemudian terjun ke pemasarannya juga, pemasaran dalam negeri, akhirnya berusaha membuat semacam divisi untuk pemasaran luar negeri untuk penerbit-penerbit di kalangan ya terus terang Kompas Gramedia ya. Kemudian pada saat saya pensiun, IKAPI itu datang ke rumah saya, pengurus IKAPI, mengatakan, Pak Nung, kan nanti IKAPI Indonesia itu kan jadi guest of honor atau tamu kehormatan untuk Vancouver Fair tahun 2015 waktu itu. Pertanyaannya, lah yang menjual siapa? Gitu. Karena kami penerbit ini kan produsen ya, bukan. Lagi pula kalau jualan kami memang kebanyakan ke dalam negeri saja gitu. Padahal kita ini mau ke event internasional itu, kemudian bagaimana nih menjual hak cipta dari karya Indonesia ini? Ya itu sebenarnya itu sih. Kemudian maka diputuskan untuk membentuk yang namanya agen hak cipta atau bahasa Inggrisnya literary agency, agensi hak cipta. Namanya Borobudur Agency supaya nanti gampang dikenal kalau Borobudur itu ya Indonesia gitu ya, di bawah IKAPI. Jadi saya sebagai co-foundernya sama IKAPI juga. Nah, dalam perjalanan waktu kami sudah banyak terlibat dalam penjualan hak cipta ini melalui kunjungan ke pameran-pameran internasional. Terutama waktu itu karena ada fasilitas dari Kemendikbud lewat Komite Buku Nasional di mana saya sebagai anggota dan bertanggung jawab untuk penjualan hak cipta. Jadi dan itu membuat banyak buku Indonesia yang akhirnya terjual ke luar negeri. Nah, nanti akan saya sampaikan di presentasi saya. Tapi memang yang namanya literary agency itu di Indonesia itu kalau nggak salah hanya 4 ya. Yang pertama itu Maxima itu literary agent yang menjual hak cipta dari luar ke Indonesia. Kemudian Borobudur Agency yang terutama menjual hak cipta Indonesia ke luar negeri. Kemudian ada Literasia itu yang menjual hak cipta dua-duanya luar maupun ke dalam. Kemudian satu lagi yang di Belgia. Jadi ada 4 lah sekarang ini. Yang intinya itu bergerak di bidang penjualan hak cipta. Oke, jadi Borobudur Agency juga terbuka untuk membantu penerbit Indonesia untuk membeli hak cipta ke luar negeri dan sudah kami lakukan juga sejauh ini.
ke beberapa negara seperti Inggris, India, dari Thailand juga, dan dari tempat lain. Nah, sekarang saya akan share screen saja ya. Sudah terlihat ya? Baik. Sudah terlihat ya? Halo? Ya, sudah terlihat. Baik, jadi ini presentasi program hak cipta ke mancanegara. Jadi yang kita jual itu hak cipta terjemahan. Ini bisa volume of print rights itu untuk buku cetaknya, digital or e-book rights untuk buku digitalnya. Nah ini untuk yang lain ada audiobook rights. Kemudian juga adaptasi itu bisa dalam bentuk film juga, atau seri televisi. Kemudian ada pembacaan di radio, ada merchandise, ada untuk toys, mainan. Ini yang masuk dalam alih wahana ya, ada untuk misalnya komik, animasi, dan game ya. Jadi ini ada adaptasi, ada alih wahana atau transformasi. Ini yang terkait dengan apa-apa yang sebenarnya akan menjadi komoditas dalam penjualan hak cipta ke luar negeri maupun ke dalam negeri. Enggak mau ya kita ya. Nah ini saya alami pertama kali menjual hak cipta itu ke Amerika, dan memang menembus Amerika nggak mudah, tapi ya akhirnya dapat juga tahun 89 ya. Jadi 89, mungkin banyak yang belum lahir ya. Jadi ini pertama kali saya menjual hak cipta ke luar negeri, walaupun waktu itu sebagai pemimpin redaksi dari Gramedia, tapi saya juga nyoba menjual hak ciptanya karena memang ada permintaan seperti itu. Kemudian ini bukti bahwa buku Indonesia ini punya daya jual ke luar negeri, jadi kita memang perlu pede ya. Kita ini punya kekayaan konten yang bisa dijual sejauh memang kita dapat pembeli yang cocok, yang berminat. Nah ini angka-angka yang mungkin menunjukkan data statistiknya dari tahun 2012 sampai 2019, karena setelah pandemi ini agak susah ya, karena saya juga sudah tidak di Komite Buku Nasional lagi karena sudah ditutup, jadi tidak bisa mengorganisasi untuk ini. Jadi saya ya nanti yang sekarang saya lakukan ya tanya-tanya aja ke penerbit anggota IKP yang memang sudah selama ini jual hak cipta, tak coba kumpulin, tapi selama ini datanya belum ada, kecuali dari Buku Lisensi sendiri yang memang selama pandemi ini belum berhasil mulai banyak, hanya beberapa saja. Tapi ini kita lihat bahwa selama sekian tahun ini sudah terjual 1.600 judul ya, luar negeri ya. Ini lumayan banyak. Untuk Asia Tenggara ini yang terbesar ya, penjual hak cipta sekian ini. Misalnya ini 1 tahun terakhir itu tahun 2019 itu mencapai 334, ini cukup signifikan. Ini berarti kan bisa dibayangkan ini tiap bulan berapa yang bisa kita jual hak ciptanya itu. Kemudian selanjutnya
Nah, ini menunjukkan bahwa genre apa sih yang diminati, kategori mana sih yang diminati penerbit dari luar negeri. Ini ternyata nomor satu adalah buku anak. Buku anak ini paling diminati karena memang kebutuhan orang tua terhadap buku untuk anaknya ini memang tinggi. Sebagaimana di Indonesia ya. Jadi kita lihat bahwa untuk buku anak ini ada 42 senan ya. Jadi yang pertamanya buku anak religi. Ini artinya kalau di Indonesia ini buku anak Islami ya. Kemudian yang universal lebih sedikit. Nah, maksudnya selisihnya ya nggak banyak. Jadi ini yang pertama dominasinya buku anak. Kemudian baru fiksi. Fiksi yang kedua, terutama sastra. Sastra Indonesia ini sangat diminati ya. Ini ada fiksi, ada puisi-puisi pun laku juga ya. Jadi ada 31%. Kemudian yang nomor 3 ini buku agama dan non fiksi. Yang lain terakhir komik. Ini kira-kira yang bisa dijual ke luar negeri. Nah ini kemudian, ini tadi sudah saya sampaikan peluang buku bacaan anak. Karena saya pasti penerbit di Jogja ini pasti banyak yang bukan buku anak ya. Ini dugaan saya. Karena peminatnya memang banyak. Nah ini kesempatannya. Nah dalam hal buku anak, seri itu lebih diminati dibanding sama tunggal ya. Kemudian untuk kasus Indonesia, poin-poin yang kuat itu adalah konten Islami dan ilustrator kita ini sangat berbakat. Jadi banyak dalam setiap kali saya pameran ke luar negeri itu mereka sangat tertarik dengan wah ini buku ilustrator buku anak Indonesia ini bagus banget ini. Jadi kelasnya udah kelas dunia lah. Kenapa ini? Karena buku anak kita ada terjual ke mana-mana juga. Itu kan artinya juga bukan hanya konten tapi juga ilustrasinya diminati. Ini misalnya saya lihat contohnya ini ya. Ini aku suka caramu ini sudah dibeli di Malaysia di bahasa Melayu. Kemudian ini ada misteri di pasar terapung. Ini edisi Jepang ini. Ini edisi Jepang sudah ada. Kemudian ini Fire, ini memang aslinya bahasa Inggris dengan ada bahasa Indonesianya. Kemudian dibeli oleh Filipina untuk bahasa Inggris dan bahasa Tagalog. Jadi memang ini yang jadi apa market leader pembeli ya. Jadi pembeli terbesar itu Malaysia. Malaysia ini kenapa dengan mudah membeli karena mereka memahami bahasa Indonesia. Jadi buku kita ini nggak perlu diterjemahkan dulu, mereka sudah bisa memahami. Dengan demikian nanti mereka tinggal mengubah sesuai ke bahasa Melayu. Kemudian tentu saja pengalaman yang sama ya, yang serupa di dalam budayaan, kemudian juga iklim, bahkan kuliner ya. Jadi ini yang membuat juga adaptif standar, ini yang membuat buku kita mudah dilirik oleh negara-negara serumpun negara tetangga kita ini, oleh negara tetangga kita. Kemudian tentu ini yang juga membuat kita lebih mudah saling berkunjung ke Malaysia karena biaya tiket pesawat yang murah. Nah ini saya juga tambahkan di sini bahwa kita ini kan setiap tahun mengadakan Indonesia International Book Fair ya, di mana di situ ada Indonesia Let's Fair. Ini yang jadi ajang di mana nanti teman-teman Jogja kalau bisa ikut ini nanti menjual cipta ke situ. Nanti akan ada juga apa presentasi seperti ini juga menjelang Indonesia Let's Fair ini, semacam untuk mulai mencoba kedikdayaan konten yang baik kita terbitkan. Kemudian slide berikutnya adalah
Singapura, Vietnam, Thailand, Filipina. Kemudian yang jelas sekarang ini makin banyak penerbit Indonesia yang menginggriskan buku-bukunya. Karena kalau sudah diinggriskan itu bisa langsung dijual secara internasional ya, nggak usah nunggu apapun. Tawarkan lewat berbagai online store. Tapi juga nanti bisa juga lewat Tentera ini, lewat Tentera bahasa Inggris bisa diterima juga. Nanti diterbitkan apa ya pinjamkan melalui Lentera kepada pembaca Indonesia, untuk pembaca luar negeri juga. Baik, ini tantangannya. Tapi memang banyak tantangannya, tapi ya itu namanya tantangan ya, layak untuk kita hadapi. Ini pasar buku anak ini memang sangat ketat ini persaingannya. Para penerbit itu juga saling berlomba untuk menjual buku mereka. Jadi kalau saya menjual hak cipta itu, mereka juga maunya menjual ke saya. Jadi kita maunya saling jual beli. Gitu. Nah dengan demikian ya saya usahakan untuk berminat pada apa yang mereka jual mungkin cocok. Bisa saya tawarkan ke penerbit Indonesia. Selain saya juga menjual konten Indonesia ke mereka. Kemudian juga buku anak kan gambar warna kan memang produksinya lumayan tinggi ya. Jadi ini memang menjadi salah satu yang perlu diperhitungkan ya. Jadi tidak artinya penerbit buku itu memang kadang-kadang mikir-mikir kalau mau beli buku anak karena masalah di biaya produksi. Kemudian juga ya yang mahal untuk menghadiri pameran internasional yang khas untuk buku anak seperti Bolonya, Children's Book Fair, dan Frankfurt Book Fair terutama. Selain itu juga di Cina ada Shanghai Children's Book Fair juga. Kemudian tentu saja saat ini kondisinya kita mendapat kenyataan bahwa banyak anak-anak itu tentu lebih banyak menggunakan waktu mereka untuk mantengin gadget, mantengin gawe mereka ya, entah main game, TikTok atau YouTube ya. Ya ini memang tantangan sendiri, tapi ini juga salah satu alasan kenapa dalam film. Ini saya perlihatkan di sini ada satu buku dari Mbak Reda Gaudiamo. Ini Nawila ya. Nawila ini diminati oleh penerbit Inggris dan sudah terbit di sana. Ini The Adventures of Nawila. Kemudian ada buku yang keduanya. Itu juga sudah terbit. Saya belum dapat contohnya. Kemudian ini juga diterbitkan oleh penerbit Inggris. Waktu Hujan Turun, When It Rains, ini karya Indonesia semua ini. Kemudian juga ini taman bermain dalam lemari ini, A Playground in My Wardrobe. Ini sudah diterjemahkan ke bahasa Turki. Ini kebetulan saya waktu itu sempat berkunjung ke penerbitnya dan dapat contohnya ini. Nah ini sastra. Jadi tadi saya sebutkan yang paling utama penjualan itu ada di buku anak dan yang kedua sastra. Ini ada salah satu contoh. Jadi waktu beliau agensi baru didirikan tahun 2013 itu bulan Juli, kemudian bulan Oktober kita sudah berhasil menjual ini. Bukunya Pak Muncak dan bukunya Mbak Kumala. Itu ke bahasa Jerman. Nah ini kenapa saya tanyakan ke editor Olstein waktu itu, kenapa sih alasannya memilih novel Indonesia, terutama Amba ini. Dia memang mengatakan karena dia mau supaya ada terjemahan dari Indonesia yang tampil waktu Indonesia sebagai tamu kehormatan di Frankfurt Book Fair tahun 2015. Nah ini yang dia pilih.
Karena waktu itu ini yang saya tonjolkan ke apa saya tunjukkan ke dia ini bahasa sudah ada bahasa Inggrisnya saat yang itu. Jadi ini buku ini sebenarnya pengarangnya Mbak Laksmi itu mahir dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Jadi dia bahasa Inggris juga dia tulis dan itu ternyata bahasa Inggrisnya itu bisa dinikmati oleh editor Jerman ini. Nah ini alasannya. Temanya ya ini tema cinta ini ternyata memang abadi ya. Kemudian karakternya wonderfully crafted characters. Jadi sangat karakternya itu bisa dirakit dengan bagus, create dengan bagus. Jadi intinya menarik. Kemudian mastery. Jadi ini pengarangnya bukan memiliki kemampuan ya Mbak Laksmi ini memiliki kemampuan untuk merajut ceritanya, narasinya, kisahnya. Nah ini penting, strong points. Capturing what is unique and lovable about Indonesia, the wealth of Indonesia. Justru mereka mencari yang khas mengenai Indonesia ya. Makanya itu beberapa yang sudah terjual seperti bukunya Ahmad Mahdi, Logan Duku Baru itu ya itu juga karena khas Indonesia. Kemudian juga bukunya Eka Kurniawan yang Rafi Harimau itu juga khas juga itu. Sehingga dibeli karena itu. Juga yang punya Andrea Tirata Laskar Pelangi juga sama. Ada hal yang khas Indonesia itu yang menarik bagi mereka. Kemudian bahasanya ini beautiful, magnetic, powerful, lyrical, and precise. Jadi ini yang juga menjadi poin mereka. Ini kenapa kok ini akhirnya dipilih dan dicetak. Mereka nyetak sampai 10.000 cetakan pertama itu. 10.000 itu untuk terjemahan di luar Jerman itu sudah main. Mereka bayarnya juga lumayan. Jadi waktu itu nawarin ke saya 10.000 untuk advance 10.000 euro, saya tawar 12.000 euro dikasih. Kenapa saya tawar? Karena mereka kan juga akan menangkan pajak ya, jadi setelah dikurangi pajak akhirnya 10.000 euro juga. Itu kira-kira. Nah ini kenapa kita perlu yakin terhadap kata Indonesia, karena sudah banyak yang memperoleh menyabet International Award ya. Penghargaan internasional ini sudah lumayan banyak itu. Ya kita sudah paham ya ini mendiang Pramudia ini sudah dapat banyak ini dia. Bisa dilihat di situ. Kan ini teman-teman sudah terima yang PDF-nya kan ya, bisa dilihat. Kemudian Eka Kurniawan juga ada berapa, Lela Kudori, kemudian Andrea Tirata, Ayu Utami, Sipa Muncak, Oka Sipanta, Norman Erikson Pasaribu, Sof Dewayani. Ini yang saya tambahkan ini karena saya baru ingat. Ingat itu karena kebetulan ada penerbit Syria yang berminat. Dan saya cek, ternyata Romangun ini sudah ada dapat juga. Makanya itu belum ada di PDF, tapi saya tambahkan di sini. Nah ini langkah awal kalau kita mau memang menjual hak cipta. Jadi kita mengadakan ya kecil-kecilan lah riset pasar untuk kira-kira prospeknya potensial untuk pasar kita ini, buku kita ini mana saja ya. Kemudian tentu mencari kontak yang sesuai, yang cocok, dan tentu persiapan yang memadai untuk menghadiri pameran bikin nasional. Tapi jangan khawatir, tidak usah harus keluar negeri. Nanti bulan September ada Indonesia International Book Fair, di mana di situ kan ada Indonesia Let's Fair tanggal 27 sampai 29 September itu tanggalnya. Kemudian kalau IPF-nya sendiri sampai tanggal 1 Oktober.
Jadi ini ya, kemudian modalnya kita memang harus memilih judul kita yang cocok. Kemudian kita buat redaksinya, info satu lembar saja untuk duduk mengenai sinopsisnya, pengarang, kemudian pengarangnya siapa, pendek saja. Kemudian spesifikasinya apa saja, formatnya, tebal, masa jumlah halamannya, seperti itu. Kemudian juga kalau bisa kita punya katalognya, katalog hak cipta, katalog buku kita yang akan kita jual ke luar negeri. Kemudian international contact ini ya email mereka, kemudian kalau bisa dapat mobile number ya. Kemudian kalau bisa juga kita membuat website yang dalam bahasa Inggris, mungkin dicantumkan aja, dijadikan satu dengan website bahasa Indonesia, jadikan satuan sendiri. Kemudian ya ini sekarang English social media, media sosial dalam bahasa Inggris. Ini bisa dipilih salah satu juga, nantinya sesuai dengan kemampuan awal dulu lah. Ini juga contoh yang sudah terjual keluar ini. Ini Arcade on the Moon ya. Ini dijual ke ini Arab ya, Mesir, bahasa Arab. Jadi ini kejual ke Mesir dan juga sudah terjual ke Kolombia untuk edisi bahasa Spanyol. Dari masa nontonnya. Ini dulu kalau nggak salah terbitan pertama kali di Jogja ini. Penerbit Jala apa ya, lupa saya. Kemudian yang kedua ini A Home for Key. Ini terjual ke Thailand. Waktu itu kan ada penerbit Thailand yang datang ketemu saya. Dia mencari buku-buku Indonesia. Terus waktu saya tunjukin ini yang gajah, bilang, udah Thailand kan udah banyak gajah. Saya bilang lah, tapi belum ada gajah Indonesia kan. Akhirnya dia mau juga ambil. Ini kira-kira yang dari Thailand. Ini tadi sekletek ya. Itu selain ke Jerman yang sudah saya sebut tadi, juga ke Arab dan ke Inggris, bahasa Inggris. Jadi ini sudah ada 3 bahasa asing ya. Jadi Jerman, Inggris, dan Arab. Kemudian ini saat kita menghadiri pameran internasional, dan nanti kalau mau ke mana ke Indonesia Let's Fair, jangan lupa kartu nama ya. Ini penting. Dan kalau saran saya kalau punya kartu nama ini yang bisa ditulisi ya. Jadi bukan yang apa namanya jadi yang dop saja, yang bisa ditulisi dengan mudah. Jadi baliknya kalau misalnya kosong gitu, sehingga nanti yang terima itu kalau mau nulis apa gampang. Ini pengalaman saya ya, karena saya lihat loh mereka mau nulis langsung di kartu namanya, jadi itu ya. Kemudian memang sebaiknya membawa buku fisiknya ya. Dulu saya pernah ya ke luar negeri itu, wah saya akan mau coba bawa laptop saja ya, nanti laptop atau notebook saja nanti biar kita tinggal nunjukin itu, nggak usah bawa banyak ya beban. Apalagi kalau pakai rahasia kan agak repot ya. Tapi ya ternyata malas mereka melihat, mereka maunya lihat barang fisiknya. Ya makanya akhirnya saya pengalaman ya kalau mau pameran ya memang harus nunjukin buku fisiknya ya. Itu kira-kira yang memang mau tidak mau. Kemudian juga yang tadi sudah saya sebut, memang dulu untuk dipromosikan itu sebaiknya dalam bahasa Inggris, yang kemudian kalau bisa sudah dicek oleh native speaker ya. Di Jogja ada itu yang mungkin, atau khusus Inggris ada di Jogja ya, ada LP juga ada. Yang lain mungkin yang bisa minta tolong mereka untuk cek bahasa Inggrisnya. Itu dari sastra Inggris, DM, Kenapa Dharma. Jadi itu kira-kira yang sebaiknya kita lakukan. Karena kalau kita itu sudah punya edisi bahasa Inggris dari buku Indonesia kita, itu kita bisa langsung jual sebenarnya. Kalau memang kualitasnya sudah baik, kan dibikin e-book saja,
langsung dijual. Dan nanti sambil jalan dijual hak ciptanya. Dan dalam bahasa Inggris itu kan sudah bisa ditawarkan kemana-mana ya. Jadi itu kira-kira kemudian dipilih kalau memang sudah judul itu sudah memang popularis di Indonesia, itu mungkin lebih mudah. Karena kadang-kadang mereka tanya, ini di Indonesia penjualannya kayak apa? Udah apakah banyak enggak? Kemudian pengalamannya ini sudah pernah memperoleh penghargaan internasional belum? Ya ini kadang ditanyakan ya, tapi tidak, ini tidak inilah. Yang penting jangan nanti kontennya juga dan ilustratornya ada mana. Kemudian tadi saya sebutkan untuk buku anak itu memang seri itu menjual, diminati. Kemudian yang genre lain yang juga diminati selain si tadi comic books ya, itu style manga style ya. Kalau orang Indonesia bilangnya manga ya, ini manga kalau orang Indonesia. Manga style. Dan non-fiction itu ya ini yang sudah terjual dictionaries, language learning, internet design. Jadi buku bahasa itu ya juga dijual ke luar negeri, ke Cina. Kemudian internet design ini dijual ke Jerman. Jadi mereka tertarik dengan Jerman dan Singapura kalau nggak salah. Singapura itu terutama untuk rumah tropis ya. Kemudian juga, nah kalau satu buku kita ini sudah terjual ke luar negeri itu atau jadi portofolio kita, portofolio kita jadi kita sudah membuktikan buku kita ini sudah terjual ke luar negeri. Kemudian ini juga penting Bapak, pengarang itu sebaiknya juga aktif di sosial media untuk ya mempromosikan, memperkenalkan, apa ya nawaki lah, nawar-nawarkan karya mereka supaya diminati pembaca, syukur-syukur penerbit, dan itu penerbit internasional. Tapi memang sebaiknya kita bikin 2 bahasa ya, atau bisa ada translate di situ, kemungkinan bisa ditranslate. Jadi dalam sosial media siapin aja 2 bahasa supaya bisa dibaca oleh siapapun. Kemudian untuk fellowship, jadi kita bisa mencari fellowship ini, jadi kita bisa datang ke event internasional, ke pameran buku, tapi dibiayai oleh mereka. Ini yang selalu membuka fellowship ini saja sama Istanbul ya, untuk Turki atau Turki ya sekarang. Jadi mereka menawarkan itu. Beberapa teman di Indonesia sudah pernah dapat ini fellowship ini. Selain Frankfurt juga ada, Frankfurt juga ada. Kemudian ya ini lumayan ini karena dibiayai semuanya. Kecuali uang saku ya, tapi makan semuanya dijamin, hotel dijamin, tiket pesawat dijamin, visa juga masuk dapat dari sana. Kemudian tapi untuk ke visa itu kalau untuk ke saja ya ke Uni Arab ya, kalau ke Turki kita bebas kok, bebas visa untuk Indonesia. Kemudian ini yang saya sudah sebut, silakan nanti hadir di Indonesia Red Fair. Kalau mau jadi peserta murah, kalau punya stand di sana gratis. Tapi kalau tidak punya stand hanya sebagai peserta untuk Indonesia Red Fair, ya hanya 1.500.000, 1,5 juta lah biayanya. Karena ini untuk peserta luar negeri lebih mahal. Nah ini apa sih yang harus kita lakukan dan kita capai dari kita menghadiri pameran buku internasional, yaitu memang kita melakukan meeting, bertemu dengan pembeli yang prospektif, yang kemudian juga yang menjanjikan lah. Kemudian juga kita melakukan networking, melakukan jejaring, kemudian kita memahami apa sih yang sedang menjadi tren ya dan diminati oleh para pembaca. Kemudian, nah ini penting. Kita kalau berapa kali kita itu ketemu orang, itu kita membangun kepercayaan. Ya, kita akhirnya saling percayai dan akhirnya making friend. Saya ini memang yang paling kali yang saya tuju, karena kalau kita itu sudah friends,
itu kita ini kalau ketemu di pameran buku itu mungkin hanya ngopi-ngopi aja. Hanya kita ya udah lama nggak ketemu, kita ketemu lah hanya hahaha. Tapi kan kita hanya tukar katalog aja, nanti setelah itu baru mereka bilang ini tolong judul-judul ini ya, saat dikirim PDF-nya gitu. Ya sudah seperti itu. Dan itu yang memang yang paling ideal gitu loh. Jadi sudah saling tahu mereka, tapi kita juga berusaha untuk menjualkan produk mereka ke Indonesia juga. Jadi ini yang saling inilah menguntungkan lah bagi kedua pihak. Kemudian ini pertanyaan yang sering itu bagaimana sih itu mengatur royalty-nya itu. Nah, royalty untuk buku cetak ini memang kita mesti cek apakah nanti mereka akan kena biaya penerjemahan ya. Karena kadang-kadang ada yang dapat penerjemahan dari salah satu institusi, ada yang tidak. Jadi misalnya kalau kita biasa patok 10% ya, mungkin kita ke mereka karena masih harus biaya penerjemahan ya 8% lah, seperti itu, atau 7. Jadi nanti ini tinggal negosiasi. Seperti kalau kita beli dulu dari luar kan kita juga nggak berani kasih nggak berani bayar 10% ya, paling ya 7-8% ya, seperti itu sama lah. Dan advance kalau uang karir itu DP ini sebaiknya 50% dari perkiraan royalti cetakan pertama ya, kalau bisa diusahakan. Syukur kalau 100%, jadi sudah lunas untuk cetakan pertama, itu ideal. Kemudian untuk e-books ya, untuk e-books itu rata-rata 25-30 ya. Ini berdasarkan net receipt ya, di pendapatan neto yang didapat oleh penerbit luar itu. Jadi kita dapat 25% dari situ. Kemudian untuk e-book itu jarang ada yang namanya advance. Jadi hanya berdasarkan penjualan saja. Walaupun kita juga bisa minta ya kalau memang mereka juga siap. Cuma kalau minta paling untuk misalnya 10 kopis lah, 100 kopis paling. Kali kanan di harga. Sama perkiraan net receipt-nya seperti apa. Kemudian ada yang namanya adbook OCDV atau illustration file fee. Itu untuk ilustrasi, untuk foto itu kita juga bisa minta apa istilahnya menghargai itu biasanya antara 200 US dollar. Jadi misalnya untuk advance-nya kita untuk buka anak misalnya kita minta 300 atau 400, sementara untuk illustration fee-nya itu 200, jadi nanti mereka bayar ke kita sekitar 500 atau 600 US dollar. Tapi biasanya kalau illustration fee ini tidak ada pajak ya, kalau advance itu sebagai royalty biasanya dipajaki. Kemudian memang ini ada yang dengan sistem co-publishing itu melalui profit margin. Kemudian ada subsidiary rights ya. Subsidiary rights ini audiobooks, digital rights, films, animation, comics, apps, games, toys, merchandise. Ya ini nanti ini biasanya masing-masing kalau dalam beberapa hal itu audiobook itu kalau nggak salah sekitar 20 ya, 20% ya royalty-nya. Kemudian kalau yang adaptasi dan segala macam ini oleh wahana transformasi ini kira-kira kita usahakan kita dapat royalty lebih baik ya, katakanlah 60%. Ini yang saya waktu itu dengan Austin Sulaiman itu saya minta untuk adaptasi dan segala macam itu 60%, 40% dan mereka oke. Nah ini yang penting untuk tindak lanjut kalau sudah ada apa namanya sudah ada deal ini ya. Kita harus benar-benar mengikuti
follow up kalau sudah terjadi deal, sudah terjadi kesepakatan. Jadi tentu saja tujuan kita waktu menutup deal, menutup transaksi ini adalah supaya kita mempunyai memorandum of agreement, ya, ini nota kesepakatan, copyright license agreement, ya. Nah, memang kadang-kadang didahului dulu dengan memorandum of understanding atau nota kesepahaman. Ini sebelum ke situ juga ada yang seperti itu. Jadi karena kita ketemunya di fair dan kita belum bisa langsung bikin kontrak, ya kita bikin MOU-nya dulu. Ini ada kita bikin tulis MOU, poin-poinnya aja ya dalam secara kertas gitu. Terus kemudian tanda tangan, disiapin sih kalau saya biasanya bikin bawa formnya gitu nanti yang isi. Kemudian setelah itu baru nanti disiapin kontraknya. Kemudian sebaiknya korespondensi itu dengan email, ya, supaya ada recordnya. Ya memang kita bisa menggunakan WhatsApp, lain, chat, Telegram, atau bahkan telepon call, tapi kalau saya sebaiknya penting-penting itu lewat email. Sebenarnya kalau lewat WhatsApp itu mungkin lebih mempercepat saja, untuk menarik perhatian lebih cepat. Ini saya pasang di sini ini belum anyar ini dari pemandangan ini terjual ke ke Syria, bahasa Arab. Kemudian telegramnya Abu Jaya ini ke Arab, ke Mesir, ke bahasa Arab. Nah, ini aspek legal. Ini kita melakukan kontak checklistnya, ya. Ini kita mesti mengecek, ya, grant of rights-nya, target language. Jadi kita itu mengasih rights-nya untuk apa saja, untuk bahasa mana saja gitu. Ini target language-nya. Kemudian marketing teritorinya sejauh mana, buat teritori atau untuk teritori tertentu, wilayah tertentu. Kemudian itu apakah itu buku cetak dan e-booknya sekaligus atau salah satu saja. Kemudian terms of license. Ini ya ini apa yang harus diwadahi dalam perjanjian itu, terutama berapa lama yang ini terutama untuk berapa lama. Biasanya 5 tahun, ya. Kita bisa kurang, bisa lebih. Kalau penerbit Eropa, Amerika itu maunya 10 tahun, walaupun saja ditawar sampai 8 gitu. Kemudian terms of publication ini publication date, jadi kapan terbit. Biasanya kita kasih ancer-ancer, ya, dari ini misalnya kontrak bulan Januari, kalau bisa Desember sudah terbit, atau Januari tahun berikutnya sudah terbit. Ya, ini berarti 12 bulan, bisa 18 bulan, bisa 24 bulan, tergantung aktivisnya dan kesulitannya, ya. Makin mudah, makin cepat terbit. Kemudian tilas minimalnya berapa, ini sebaiknya ini juga disampaikan juga. Sekarang ini tergantung, ya, kalau penerbit Singapura kecil-kecil itu biasanya 500 jalan, ya, 500, 1000 itu jalan. Tapi kalau yang lainnya itu bisa 1000, Jepang itu bisa 2000. Maksudnya untuk buku anak, kalau buku fiksi juga rata-rata seperti itu. 3000 itu agak jarang. Kecuali yang kemarin resminya itu bisa sampai 2000, itu luar biasa. Tapi saya waktu itu yang di Turki itu sampai 7000 itu cetakan pertama. Yang tadi saya tunjukkan yang di Turki itu. Buku anak. Kemudian ini currency, ya, kita ini sekarang sudah lebih mudah. Kalau dulu biasanya untuk US dollar, ya, tapi sekarang bank kita sudah bisa menerima apapun, ya. Dan teks juga. Kemudian ada periodical sales report. Ini maksudnya laporan tahunan, ya. Ada juga laporan semesteran, tapi kebanyakan untuk keluar itu umumnya tahunan. Kecuali kayak Disney itu, ya, Disney itu biasanya mintanya kuartal, tiap 3 bulan sekali. Mereka minta laporan itu. Waktu itu saya ngalami.
tiap kali kejar laporan. Kemudian subsidy rights tadi sufisiensi, adaptasi atau transformasi atau bagaimana, audiobook, digital rights, film, animation, live stream, merchandising, subsidy rights sebaiknya juga disebut. Dan saya yang lupa di sini adalah free copies. Lupa, belum saya masukkan. Jadi ada juga kita mesti dapat nomor bukti ya, bukti terbit baik yang cetak maupun digital. Ini saya kelupaan. Dan Indonesia itu tentu harus disebutkan. Jadi pada saat sudah 5 tahun atau berapa sudah harus otomatis selesai kontraknya, kecuali diperpanjang. Nah ini juga penting, kalau ini buku kita itu legal entity-nya itu Indonesian laws, jadi menggunakan hukum Indonesia. Jangan sampai mau ke mereka, kita menggunakan hukum Indonesia. Kalau mereka itu ya saya mau beli tapi pakai hukum kita dong gitu. Nah itu kita bisa tawarkan dengan arbitrase ya, di Singapura ada. Jadi menggunakan arbitrase office ya. Jadi kita bisa lewat Singapura. Jadi kalau ada apa-apa nanti ketemunya di Singapura. Itu yang bisa kita lakukan. Saya kira itu cukup. Nah, kalau ada yang pertanyaan, kalau mau waktu masih memungkinkan, ini saya sudah berapa menit ini? Ya, Mas Wawan itu dari saya, Mas. Kalau ada pertanyaan. Siap. Terima kasih Pak Nung. Komplit saya kira ya sebenarnya informasinya. Yang menarik, saya pikir informasi seperti ini masih sangat jarang kita dapatkan ya. Artinya ya kemarin kita mungkin belum terconnecting juga gitu ya. Artinya soal ternyata bahwa potensi buku anak misalnya. Saya pikir banyak juga penerbit di Jogja yang konsen ke buku anak gitu ya. Sastra juga gitu ya. Meskipun ya kalau saya catat barangkali memang ada pengaruh mungkin nama-nama besar juga ya yang barangkali diminati gitu ya. Komik dan beberapa hal dan grafiknya menarik terus sebenarnya Pak Nung ya. Walaupun mungkin tidak drastis tapi tiap tahunnya ada grafik yang meningkat gitu. Iya, meningkat tiap tahun. Sampai 2019 itu 334 judul ya. Iya. Ini itu mungkin saya mewakili teman-teman. Berarti efektivitas ini tuh yang melalui Borobudur agensi ya? Oh enggak, ini kumpulan. Oh kumpulan ya. Dari ini nih kompilasi artinya ada yang B2B langsung penerbit Indonesia dengan luar negeri gitu ya? Oh iya, karena yang datang itu Borobudur lisensi, ada yang lain-lain. Ada biasanya itu ada 4. Kalau yang kemarin yang London itu ada 33 penerbit yang ke sana. Iya. Sama Literary Legend. Oh ya, di Bandung ada Literary Legend juga. Kemudian di Frankfurt waktu itu juga ada 30-an, sama 33 juga. Sementara kalau yang di luar itu, di luar Indonesia sebagai tamu kehormatan itu ada yang 12 penerbit ada. Jadi memang sebenarnya mereka bisa menjual, Mas, bisa menjual. Bisa. Karena memang menarik buku Indonesia itu, buku anak bagus-bagus. Iya. Buku yang terutama untuk buku Islam ini, karena Indonesia punya banyak gitu. Iya. Jadi itu satu, misalnya yang di Lisan itu satu seri aja ya berapa itu sudah 25 judul satu seri, Mas. Itu kan langsung jual ke Turki langsung, waduh. Malaysia juga sudah. Itu kira-kira, Mas. Iya. Atau barangkali teman-teman ada yang mau bertanya? Kalau enggak begini sih, mungkin yang menarik
Jadi ada kesempatan terdekat itu di Indonesia Book Fair ya, Ya, Indonesia International Book Fair. Book Fair, ya. Biasanya bagaimana mekanisme maksudnya baru budaya agensi menjembatani teman-teman itu? Oh, gini, Eh, bisa saya menjembatani. Jadi, tapi memang kalau bisa teman-teman bisa punya pengalaman sendiri gitu. Karena Iya, Global iya, iya. Intelligence itu kan karena kami ini di KAPI, jadi kami ini kalau bisa juga membuat lebih banyak penerbit Indonesia yang bisa langsung melakukan transaksi sendiri, Mas. Mengedukasi lah. Jadi jangan Tapi sampai begini Pak Nung, ini anatomi penerbit Jogja pada umumnya gitu ya. Kami ini kan rata-rata tim kecil gitu ya. Kadang itu istilahnya peluang-peluang begini itu tidak tertangkap karena ya karena tim kecil saja gitu ya. Kadang beberapa ini sudah harus menghandle ini itu. Hari ini mungkin kami yang tim kecil ini sudah disibukkan tambahan job harus menghandle sosial media barangkali atau marketplace begitu ya. Jadi saya pikir justru koneksitas dengan beberapa pihak sepertinya ini yang saya kira penting juga buat kami gitu ya. Atau mungkin begini, yang menarik itu mungkin nanti jelang Indonesia Book Fair barangkali ada satu sesi lagi mungkin khusus untuk persiapan itu barangkali Pak Nung ya. Kalau memungkinkan untuk teman-teman Jogja. Biar lebih fokus barangkali. Boleh. Itu kurang lebih. Ya. Oke teman-teman, karena waktu terus berjalan kita masih punya satu sesi lagi. Terima kasih Pak Nung. Saya pikir itu nanti disambungnya harus sesi khusus ketika jelang Indonesia Book Fair. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Ini kita kedatangan tamu ini karena kalau Pak Nung kan mungkin sebenarnya circle-nya itu ya circle penerbitan buku juga ya Pak Nung ya. Kalau ini barangkali wajah-wajah baru. Mungkin juga membawa satu terobosan baru. Walaupun begini, Mbak Marcella ya. Selamat datang Mbak Marcella, salam kenal. Saya mewakili teman-teman penerbit di DIY. Jadi mungkin kalau bicara soal buku elektronik begitu ya. Sebenarnya kita sudah hari ini mungkin sudah semakin akrab gitu. Ada beberapa platform barangkali secara tersendiri teman-teman penerbit ini sudah bekerja sama gitu ya. Ada yang mungkin fokusnya di penjualan buku-buku di sekolah atau mungkin di perguruan tinggi atau mungkin ada juga yang retail, Mbak. Saya tidak tahu persis, tetapi beberapa platform ini dalam pengamatan saya memang sudah berjalan gitu ya. Mungkin teman-teman kita akan simak sore hari ini barangkali ada hal-hal baru atau mungkin apa karena saya juga masih datang dengan kekosongan begitu ya. Apa ini Lentera biar langsung sumbernya saja yang menyampaikan. Jadi saya persilakan Mbak Marcella untuk memulai. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Mas Wawan, terima kasih. Salam kenal. Juga untuk teman-teman yang sudah hadir di webinar pada sore hari ini, salam kenal. Pak Nung juga terima kasih. Tadi sudah menyebut Lentera sedikit ya Pak ya. Nah, mungkin saya mau memperkenalkan diri dulu sebelum kita mulai. Perkenalkan, saya Kristi Marcella. Saya selaku PR dari Lentera App dan teman-teman bisa memanggil saya atau saya biasa dipanggil dengan nama Sela. Gitu. Dan untuk sore hari ini juga dari Lentera, saya nggak sendiri. Karena sudah bergabung juga bersama kita semua, pada sore ini sudah ada founder sekaligus CEO dari Lentera, yaitu Mbak Anastasia Puspaning Tias.
Halo, Silakan Mbak. Halo. Baik, cuman agak capek. Saya baru landing dari Indonesia. Saya posisi lagi ada di Tokyo hari ini. Iya. Nah, selain ada Mbak Anastasia, kita juga ada dari tim Legal Counsel, yaitu Mbak Yosefin Natawiria, juga sudah bergabung di tengah-tengah webinar pada sore hari ini. Silakan Mbak Yosefin mungkin bisa menyapa sedikit. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore Mbak Yosefin. Iya, terima kasih. Oke, mungkin itu saya perkenalkan tim dari kami, walaupun sebenarnya masih ada lagi tim kami di belakang layar, cuman memang yang hadir dan yang akan membantu mungkin menjawab pertanyaan teman-teman nanti setelah saya melakukan sesi pemaparan materi, itu bisa nanti akan dibantu oleh Mbak Anastasia sekaligus juga Mbak Yosefin. Tanpa perlu berlama-lama lagi, karena sudah hampir sore, mungkin saya izin untuk share screen, menyampaikan materi tentang perkenalan profil Lentera. Iya, sebentar. Oke. Mungkin langsung saja kita mulai untuk perkenalan pada sore hari ini. Nah, saya ingin memperkenalkan sebenarnya apa sih itu Lentera. Jadi Lentera adalah sebuah aplikasi perpustakaan digital pertama di Indonesia yang saat ini memberikan royalti bagi penulis atau penerbit per halaman yang dibaca oleh para pembaca di aplikasi Lentera. Lalu untuk di belakang Lentera sendiri, tadi sudah ada Mbak Anastasia Puspaningtyas, beliau selaku sebagai founder sekaligus CEO dari Lentera. Beliau berpengalaman di bidang jurnalis, PR, dan juga beliau adalah seorang penulis, jadi memang paham sekali dengan dunia literasi di Indonesia. Lalu selain Mbak Anastasia juga ada Gaspar Desi, dia sudah berpengalaman di bidang IT dan telah sukses menggawangi startup bernama PT Persitis Indonesia, dan saat ini telah tersebar di 5 benua. Jadi nantinya Lentera ini juga akan mengikuti Persitis dan bisa dinikmati juga di 5 benua yang ada Persitisnya, seperti itu. Lalu Lentera kita berangkat dengan visi dan misi ingin menjadi oase bagi pelaku serta penikmat literasi bermutu dengan menggunakan teknologi terkini di tengah-tengah dunia literasi di Indonesia. Kami ingin menghadirkan pengalaman membaca, bacaan bermutu yang pastinya menyenangkan dengan menggunakan teknologi terkini, dengan sesuai dengan perkembangan zaman untuk meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia dan juga memperkenalkan literasi Indonesia kepada dunia internasional. Untuk target market Lentera sendiri, saat ini kami menargetkan generasi Z, karena kami merasa generasi ini sangat tech-savvy ya dalam penggunaan teknologi, dan mereka juga lebih banyak memiliki waktu luang untuk membaca dibandingkan dengan generasi lainnya. Namun memang tidak menutup kemungkinan untuk Lentera menjaring generasi-generasi milenial, generasi X, ataupun baby boomers yang memang hobi membaca buku untuk menggunakan Lentera sebagai aplikasi membaca. Nah, lalu bagaimana cara Lentera bekerja? Untuk Lentera sendiri, kita bisa diunduh secara gratis melalui Android dan juga melalui iOS. Dan untuk Lentera sendiri, kami menyediakan 2 versi berlangganan, yaitu member freebie dan juga member premium. Dan untuk kedua perbedaannya di antara 2 member ini adalah member freebie dapat membaca buku-buku di aplikasi Lentera secara gratis, namun memang akan dikenakan jeda iklan saat membaca. Sedangkan member premium tentu saja tidak akan ada jeda iklan, namun memang kami akan membebankan biaya berlangganan yang dapat dipilih baik per bulan maupun per tahun. Selain itu, untuk member premium juga dapat membaca koleksi buku di aplikasi Lentera secara offline tanpa harus mengaktifkan jaringan data di smartphone mereka. Namun untuk syaratnya harus mengunduh dulu, dan untuk mendownloadnya ini atau mengunduhnya ini tidak di-convert atau tidak diubah menjadi bentuk baru, tapi memang hanya di-download di dalam aplikasi Lentera itu sendiri saja. Lalu bagaimana fitur keamanan yang Lentera berikan? Yang pertama, kami tidak menyediakan fitur tangkap layar atau screenshot. Jadi saat pengguna membaca koleksi buku yang ada di Lentera, lalu mereka iseng mau screenshot, itu nantinya akan berubah menjadi blank hitam. Nah, mungkin nanti kita bisa coba bersama-sama, di akhir saya akan memberikan
linknya, atau mungkin teman-teman yang mau coba cari bisa download sudah tersedia di Android, bisa dicari aplikasi Lentera. Nah, lalu yang kedua untuk fitur yang kami berikan, iklan yang kami sajikan di aplikasi Lentera itu tentunya sudah kami sesuaikan dengan umur pembaca. Lalu berikutnya, untuk keamanan transaksi, kami juga menjamin aman karena kami bekerja sama dengan payment gateway yang berada di bawah naungan OJK. Lalu yang terakhir, Lentera juga menjamin perlindungan data pengguna karena kami tunduk terhadap UU ITE yang berlaku di Indonesia. Keuntungan pengguna Lentera dibandingkan dengan aplikasi sejenis lainnya. Nah, karena Lentera bekerja sama dengan penerbit, tentu saja koleksi buku yang kami miliki lebih variatif dan juga memiliki standar penerbitan. Selain itu, untuk keuntungan lainnya adalah pengguna dapat menikmati koleksi buku dari berbagai kalangan, baik secara gratis maupun berbayar. Aplikasi Lentera juga nantinya akan hadir secara bilingual, yaitu dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, sehingga sangat terbuka lebar untuk aplikasi Lentera dapat dinikmati oleh pengguna yang berada di luar Indonesia. Nah, untuk selanjutnya, keuntungan penerbit bergabung di Lentera, mungkin perlu di-highlight bahwa Lentera ini kami adalah mitra penerbit. Kami memposisikan kami bukan sebagai kompetitor ataupun apa, tetapi kami adalah mitra penerbit karena kami juga mendukung penjualan buku cetak yang dilakukan oleh para penerbit cetak. Nah, jadi memang untuk buku-buku yang kami sediakan di aplikasi Lentera itu nantinya adalah dalam bentuk digital, namun kami memberikan fasilitas tambahan bagi penerbit untuk bisa mencantumkan link penjualan buku cetaknya. Jadi untuk pengguna Lentera yang nantinya membaca buku-buku dari salah satu penerbit misalnya, itu ingin membeli atau memiliki koleksi versi cetaknya, itu bisa langsung klik ke link tersebut dan langsung akan diarahkan ke toko online resmi milik penerbit tersebut, dan dari Lentera kami tidak akan memungut biaya apapun gitu. Jadi memang link itu akan langsung di-direct atau akan langsung mengarah ke toko online dari masing-masing penerbit. Nah, dengan demikian, Lentera itu bisa dimanfaatkan sebagai etalase promosi bagi para penerbit untuk memaksimalkan penjualan buku-buku cetaknya. Selain itu, keuntungan yang bisa didapatkan oleh penerbit adalah tentu saja potensi mereduksi pembajakan. Lentera menyediakan opsi untuk membaca tanpa berbayar dengan barter menonton iklan, sehingga tidak ada nilai ekonomis bagi pembajak untuk memperjualbelikan buku-buku secara ilegal. Lalu untuk jumlah pembacanya juga bisa dipantau secara real time. Kami memberikan opsi fasilitas transparansi, jadi penerbit bisa langsung memantau secara real time jumlah pembaca yang mengakses buku-buku miliknya di aplikasi Lentera, sehingga dapat membuat analisa penjualan dan jumlah royalti yang didapatkan. Nah, ini mungkin yang juga penting, yaitu menggarap potensi pembaca baru, karena distribusi kita tahu ya bahwa distribusi merupakan salah satu kendala pemasaran buku cetak, namun dengan kehadiran Lentera sebagai aplikasi gratis dan juga dapat dibaca secara gratis, tentu saja koleksi buku yang ada di aplikasi Lentera dapat dinikmati oleh masyarakat baik yang ada di kota maupun yang ada di pelosok daerah, bahkan di internasional. Nah, lalu sebagai promosi kemudahan dan membagikan tautan buku, tentu saja ini juga langsung dari bukunya, itu nanti pengguna bisa share link untuk kembali memasarkan kepada pengguna lainnya, sehingga exposure dari buku tersebut juga akan semakin besar tentunya. Nah, untuk sarana penjualan alternatif, ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan, dan yang terakhir yaitu mempersuasi pembaca untuk membaca variasi jenis buku lainnya. Sebagai penerbit, tentunya buku-buku yang diterbitkan memiliki variasi, klasifikasi, dan target pembaca. Nah, sistem algoritma yang diterapkan oleh Lentera dapat membantu penerbit untuk mengarahkan dan juga mempersuasi pembaca untuk membaca buku-buku yang berbeda klasifikasi dari penerbit tersebut. Nah, mungkin ini yang teman-teman perlu perhatikan juga terkait perhitungan royalti di Lentera. Untuk perhitungan royaltinya memang saat ini kami bedakan berdasarkan jenis member. Tadi sudah dijelaskan bahwa jenis member yang ada di Lentera itu ada dua, yaitu jenis member freebie dan juga member premium. Mohon maaf. Untuk member freebie itu memang untuk pembagian royaltinya kami berikan sebesar 50% dari total pendapatan iklan yang ditonton oleh pembaca per buku.
Nah, ini mungkin simulasinya, misalnya untuk harga iklan yang biasa dari Google Map itu dengan estimasi Rp100 sampai dengan Rp150 per iklan. Dan untuk estimasi kemunculan iklan rata-rata adalah 1 kali per 5 halaman. Berarti asumsikan di sini mungkin bisa dibaca dalam 5 menit gitu ya. Nah, untuk simulasinya, satu buku memiliki 100 halaman, itu berarti akan ada 20 iklan dikali dengan Rp100 per iklan. Bila mana buku selesai dibaca penuh, maka potensi pendapatan adalah 2.000 dikali 50%, yaitu Rp1.000 per buku per pembaca. Nah, namun perlu diingat juga nih bagi teman-teman semuanya, bahwa potensi pembaca digital itu sangat besar. Itu teman-teman bisa lihat di aplikasi platform digital lainnya yang gratis, itu seperti Wattpad, Storyal, gitu kan, itu ada yang sampai 500.000, ada yang sampai bahkan jutaan, sehingga sangat memungkinkan untuk meraih jumlah 1 juta pembaca per buku, bila mana buku tersebut memang digemari oleh pasar. Nah, untuk yang bagian bawah, ini adalah simulasinya, bila targetnya 1.000 pembaca, itu untuk jumlah royalti yang didapatkan sebesar 1 juta, lalu untuk target 10.000 pembaca, bisa mendapatkan 10 juta, lalu untuk target 1 juta pembaca, itu bisa mendapatkan 1 miliar rupiah. Lalu bagaimana perhitungan royalti dari member premium? Untuk member premium, kami terapkan flat rate, yaitu mendapat royalti sebesar Rp20 per halaman per buku. Jadi itu akan langsung otomatis, 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, itu akan langsung dikali Rp20 per halaman. Dengan simulasi yang sama, yaitu buku 100 halaman, bila mana buku dibaca penuh atau selesai, maka royalti yang didapatkan adalah 2.000 per buku per pembaca. Jadi ketika target pembacanya adalah 1.000, maka langsung dikalikan menjadi 2 juta, dan 10.000 bisa mendapatkan 20 juta, dan seterusnya. Lalu untuk tempo pembayarannya, kami akan memberikan laporan royalti dilakukan per 3 bulan sekali sejak tanggal pertama kali buku dipublikasikan. Nah, laporan akan kami kirimkan, beserta kami juga akan mengirimkan pendapatan royalti langsung ke para penerbit. Nah, nanti sambil berjalan, penerbit juga bisa langsung memantau secara real time seperti tadi keuntungan yang bisa didapatkan oleh penerbit yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk selanjutnya, ini adalah mengenai bonus royalti bagi penerbit. Sebagai apresiasi Lentera, kami memberikan royalti sebesar 5% dari 1 juta halaman terbaca. Ini kami berikan karena kami merasa penerbit yang sudah turut berkontribusi untuk meramaikan koleksi buku di Lentera. Untuk royalti ini bisa disebut sebagai insentif khusus, dan untuk ilustrasi pendapatannya, semisal penerbit memberikan 100 judul buku yang masing-masing memiliki 200 halaman, bila mana semua buku dibaca penuh atau selesai oleh 1.000 pembaca, maka total halaman dibaca adalah 100 buku dikali 200 halaman dikali 1.000 pembaca, yaitu 20 juta halaman. Artinya adalah 20 kali bonus. Nah, untuk royalti dari 1 juta halaman adalah 1 juta halaman dikali Rp20, yaitu 20 juta. Dan untuk bonus per 1 juta pembacanya, yaitu 5%, tinggal dikali 20 juta, mendapatkan 1 juta. Nah, tadi kan di awal sudah dijelaskan 20 kali bonus, jadi tinggal dikali 20, itu berarti total bonusnya yang didapatkan adalah 20 juta. Nah, untuk berikutnya, apakah penerbit mendapatkan skema royalti yang sama dengan penulis? Iya. Perlu kami informasikan bahwa Lentera juga terbuka bagi penulis yang ingin langsung bekerja sama dengan Lentera. Sehingga untuk skema royalti perhitungan yang sebelumnya sudah saya jelaskan, itu sama dengan yang kami tawarkan ke para penulis. Namun pembedanya adalah kami memberikan royalti tambahan yaitu 5% yang kami sebut sebagai insentif khusus hanya bagi penerbit saja. Jadi mungkin ini bisa menjadi informasi juga bagi para penerbit untuk mengenai skema royalti yang Lentera berikan. Lalu saya tertarik untuk bergabung dengan Lentera. Apa nih yang harus saya lakukan? Nah, teman-teman bisa menghubungi kami melalui kontak yang sudah tersedia, bisa melalui WhatsApp atau bisa melalui email di kontak@lentera.app, dan nantinya kami akan melakukan kurasi atau editing setelah kami menerima daftar buku yang diberikan oleh teman-teman penerbit. Nah, dan juga nanti kami juga akan mengirimkan formulir yang bisa teman-teman isi
Dan setelahnya kami akan mempersiapkan dokumen perjanjian kerjasama, dan setelah dokumen perjanjian kerjasama selesai ditandatangan, baru untuk koleksi buku dari penerbit bisa langsung kami publikasikan di aplikasi Lentera. Nah, ini ada gambar barcode di bawah dan juga ada URL. Ini merupakan link download aplikasi Lentera. Untuk saat ini memang baru tersedia di Android. Untuk versi iOS-nya itu sebentar lagi akan kami rilis dan memang masih merupakan akses awal, jadi memang masih dalam pengembangan kami. Namun teman-teman bisa menikmati beberapa koleksi buku yang sudah kami upload dan kami juga masih dalam tahap upload buku, masih ngantri. Dan di situ pun juga fiturnya juga sudah bisa teman-teman coba. Tadi bisa dibuktikan untuk screenshot dan juga yang lainnya. Mungkin presentasi dari saya mengenai profil Lentera demikian. Saya kembalikan ke Mas Wawan. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan. Ya, terima kasih Mbak Sheila. Ya, panggilannya Mbak Sheila ya. Itu tadi teman-teman. Saya pikir mungkin kalau saya pribadi ya mencatat ada beberapa yang barangkali agak di luar prediksi atau mungkin berbeda dengan beberapa platform yang barangkali sudah bekerja sama dengan teman-teman penerbit ya. Soal pola mungkin apa iklan tayang gitu-gitu. Kalau diistilahkan ini berarti bukan penjualan ya, atau bagaimana ya? Mungkin bisa di ini ya. Oke, mungkin dari Mbak Ana bisa bantu menjawab atau ingin menjawab, menambahkan? Ya, kalau di Lentera itu kita berdasarkan subscription ya Pak ya gitu. Jadinya kita memang bilangnya itu menyewakan karena konsep kami itu perpustakaan gitu. Jadi kenapa kami memilih konsep perpustakaan? Karena kami ingin mengumpulkan buku-buku yang mungkin dulu banget gitu ya sudah pernah diterbitkan, tapi sudah tidak dicetak lagi gitu. Sementara kan saat ini pembacanya itu terus bertumbuh ya gitu. Jadinya mungkin buku-buku yang saya baca dulu gitu itu nggak dibaca lagi sama anak-anak generasi Z gitu ya, karena mungkin tidak diterbitkan ulang atau mungkin udah sulit dicari dan lain sebagainya. Jadi kami ingin mengumpulkan kembali buku-buku itu berupa digital gitu. Jadinya tidak perlu repot lagi untuk ongkos penerbitan, distribusi dan lain sebagainya. Dan bukunya pun kalau sudah pernah diterbitkan sebelumnya juga tidak kenapa-napa gitu loh. Jadi akhirnya kita memang membahasakan platform kami itu adalah platform e-library gitu, jadi perpustakaan digital, yang mana perpustakaan digitalnya mungkin pembedanya dengan IPUSNAS itu dia tidak memberikan royalti ya kepada penerbit dan penulisnya, tapi kalau di kami itu kami memberikan royalti bagi penerbit dan penulisnya gitu, jadinya ingin sama-sama memajukan lah ya gitu, jadi ketika penulis dan penerbit diuntungkan, pembaca juga diuntungkan karena mereka bisa membaca dengan gratis gitu ya. Jadi harapannya itu semakin berkembang lah ya dunia literasinya itu gitu, dan tentunya kami sebagai penyedia layanan sebagai platformnya juga akan diuntungkan ketika bisa memberikan kayak populasi atau ekosistem yang sehat bagi masing-masing pihak gitu. Dan kami menyebutnya itu adalah sebagai penyewaan karena kan sifat kami itu adalah bentuknya perpustakaan dan kami tidak bisa diunduh ke hardware masing-masing, jadi tidak membeli gitu kan ya, tapi dia menyewakan dan hanya bisa dipakai di platform itu saja gitu. Iya. Oke. Ada satu tuh pertanyaan muncul di chat dari Mas Hasrul. Mas Hasrul ini Media Presindo ya kalau nggak salah ya. Mau tanya kira-kira langkah apa yang akan dilakukan Lentera agar orang mau install aplikasinya?
Karena saat ini sulit loh meminta orang untuk aplikasi baru untuk installin maksudnya, untuk Ya, menginstal aplikasi baru di gadgetnya. oke. Monggo ini langsung dijawab aja saya kira. Boleh. Jadi gini, kami ada beberapa cara. Jadi kami memang sudah memikirkan ini banget gitu kan ya. Jadi cara yang pertama itu adalah kami melakukan cara-cara digital marketing yang cukup masif gitu. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di media sosial kami, bisa lihat kami ada di Instagram, ada di YouTube, Twitter, terus di LinkedIn, juga kita main ke TikTok juga. Jadi ada di semua lah gitu, di semua media sosial yang memang banyak dipakai. Nah, itu kami selalu melakukan campaign di situ. Jadi sangat-sangat aktif di situ. Kami juga rajin untuk melakukan apa namanya event-event. Jadi 1 bulan sekali kita pasti ada webinar yang bisa disertakan secara gratis gitu ya, diikuti secara gratis. Dan kami juga bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya. Jadi kayak misalnya kami baru saja menandatangani MOU dengan Dinas Pendidikan di Sumatera Selatan untuk bekerja sama dengan 20 sekolah menengah umum atau dan SMK untuk menjadi user. Media siapa? Media. Ya, untuk menjadi usernya Lentera gitu, karena Lentera itu tidak seperti platform lainnya yang berfokus pada fiksi saja. Kami itu menerima berbagai macam genre buku, jadi baik fiksi maupun non-fiksi, dan juga buku-buku pelajaran dan buku-buku penunjang pelajaran. Jadi kalau untuk anak-anak SMK dan SMA itu kan mereka harus banyak baca buku untuk kekhususan ya, yang memang berfungsi untuk mereka langsung terjun ke dunia pekerjaan atau ke bangku-bangku kuliah gitu. Jadi kayak misalnya nih ada pariwisata gitu, SMK jurusannya pariwisata gitu. Nah, mereka kan harus banyak baca buku mengenai pariwisata itu sendiri juga ya, dari berbagai macam sumber gitu. Dan ini kami melakukan MOU ini supaya bisa membantu anak-anak sekolah ini mendapatkan akses buku dengan mudah dan murah gitu. Dan jadi mereka tuh akan diuntungkan. Dan saat ini sudah ada 8.000 yang menjadi captive market kami di situ ya. Walaupun memang belum download semuanya karena pada saat ini aplikasi kami masih di early access untuk mendownloadnya. Jadi belum sempurna, tapi tidak akan lama lagi sih gitu kita akan bisa merilis yang versi yang lebih sempurnanya lagi gitu. Jadi yang pertama itu tadi ya, untuk dirangkum, kami melakukan kegiatan-kegiatan digital marketingnya, kami juga melakukan kerjasama dengan pihak-pihak sekolah dan pihak-pihak yayasan, dan juga kami juga melakukan membuat komunitas. Jadi kami memiliki komunitas sore-sore yang kami juga melakukan event setiap 1 bulan sekali. Jadi harapannya si komunitas sore-sore ini menjadi loyal dan menjadi pembaca tetap, dan kami juga mengharapkan word of mouth ya dari komunitas ini gitu. Jadi harapannya memang akan mengenerate banyak user di situ. Mungkin gitu. Ya, selanjutnya ada yang mengangkat tangan, Nota Media. Saya nggak tahu mau bertanya atau mau membatalkan puasa itu. Silakan Nota Media. Oke, terima kasih. Mohon maaf ini suaranya serak. Wah iya ini. Sama Pak, saya juga serak nih, kita kayaknya pada sakit flu semua. Mungkin tadi Ya, suruh membatalkan puasa jadi serak gitu. Salam kenal Bu, ini saya ingin ada beberapa pertanyaan. Pertama, berarti ini kan tidak bertuburkan dengan platform e-book ya. Jadi ini kan tidak menjual e-book begitu. Karena kami terus terang sudah bekerjasama untuk penjualan e-book, dan kami sangat tertarik ini ya, ada model baru. Kebetulan di buku-buku kami itu banyak kesehatan, dan kesehatannya menyasar ada remaja, orang tua, sampai anak-anak begitu. Dan ini kami sedang mengembangkan divisi yang penerbitan buku berbahasa Inggris begitu ya. Karena kita ingin coba menyasar pangsa pasar di luar negeri begitu. Nah, pertama, apakah Lentera ini juga sudah ekspansi ke luar negeri untuk daya jelajahnya? Itu yang pertama. Nah, yang kedua mungkin nanti bisa kami mohon
komunikasi lebih lanjut untuk menjalin kerjasama, apakah harus melalui IKP atau bisa penerbit langsung dengan pihak Lentera begitu ya untuk ini begitu. Karena kebetulan kami juga punya jaringan di 9 negara begitu. Jadi kalau nanti bisa kerjasama akan lebih bagus. Apakah nanti jaringan kami juga akan bisa penulisnya memasukkan ke Lentera atau jaringan itu bisa digunakan untuk pangsa pasar Lentera untuk menyampaikan aplikasinya ini di sana. Kami ada jaringan di Inggris, Jerman, Uzbekistan begitu, termasuk beberapa negara di Asia Tenggara, Thailand, Malaysia begitu, karena kami setiap tahun melakukan kongres, konferensi begitu, dan mereka biasanya hadir entah virtual atau luring begitu. Nah, saya kira cukup menarik. Nah, ada dua ya tadi. Pertama, apakah ini tidak bertabrakan dengan e-book? Karena kami sudah menjalin kerjasama juga dengan platform e-book ya. Jadi takutnya nanti kalau benturan kan menjadi persoalan. Terus yang kedua, apakah sudah ekspansi ke luar negeri? Karena kita sedang menggagas juga buku-buku pariwisata yang bilingual, Bu. Jadi mengenalkan wisata Indonesia, tetapi kita buat bilingual. Jadi bisa dinikmati di Indonesia, bisa juga dinikmati di luar negeri sebagai media promosi. Jadi kan biasanya kalau traveler dari luar negeri mau ke Indonesia itu kan cari info dulu nih, tempat-tempat wisata mana begitu ya, yang menarik untuk dikunjungi. Nah, saat ini kami sudah mengumpulkan lebih dari 100 tempat-tempat wisata yang basisnya lokal begitu ya. Nah, nanti mudah-mudahan akan bertambah lagi sehingga kontennya akan lebih banyak. Itu saja, terima kasih. Terima kasih, ini IKP DIY sudah difasilitasi. Ya. Silakan langsung Mbak Sela atau Mbak Anastasia. Baik. Silakan. Ya, oke. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, apakah kami berekspansi ke luar negeri? Tadi Mbak Sela udah sempat bilang ya di slides yang awal gitu di pertama. Kami memang berencana untuk berekspansi ke luar negeri gitu. Tapi kan saat ini usia Lentera itu masih sangat-sangat muda ya. Kami itu otomatis baru benar-benar aktif untuk keluarnya itu di bulan Desember tahun lalu gitu. Jadi kurang lebih saat ini baru 4 bulan. Walaupun di belakang layarnya itu kami memang sudah mulai dari Januari tahun lalu, karena kami harus membuat aplikasinya dulu, terus juga legalitasnya dulu dan lain sebagainya gitu kan ya. Tapi memang kalau untuk ke publiknya, keluarnya itu kami baru mulai Desember tahun lalu. Jadi memang karena usianya masih muda sekali, jadi kami mau berfokus untuk di dalam negeri dulu. Jadi setelah semuanya beres, baru nanti kami akan berekspansi ke luar negeri gitu. Dan memang potensi untuk ekspansi ke luar negerinya ini cukup tinggi karena sister company kami itu adalah Porsitis Business Solution, yaitu IT consultant, yang mereka itu memang ada di 5 benua. Jadi gampangnya adalah nanti di setiap kantornya Porsitis itu nanti kami akan memberikan satu editor akuisisi gitulah ya, dan untuk menjalin kerjasama dengan publisher setempat yang untuk menawarkan produk-produknya Lentera atau buku-buku yang ada di dalam Lentera ke publisher di sana gitu. Dan kami juga ingin melakukan transaksi lisensi juga gitu ya, jadi tuker-tukeran antara kami menjual atau kami membeli gitu. Dan nanti tentunya para penerbit yang berada di dalam Lentera itu juga mendapatkan keuntungan seperti ini gitu kan ya. Jadi kami memang dengan mudah bisa mendisplay semuanya karena memang ada di aplikasi gitu. Jadi mereka bisa lihat sendiri bukunya seperti apa, reviewnya seperti apa, yang baca berapa orang gitu ya. Karena itu nanti akan terlihat di dalam aplikasi kami. Dan dari mereka sendiri bisa memutuskan. Dan kemudian bila mana transaksi berlangsung, itu biasanya mereka akan melakukan penerjemahan ke dalam bahasa mereka. Mungkin prosesnya kurang lebih samalah seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nung gitu. Tapi jawabannya adalah iya, untuk kedepannya kami akan berekspansi ke luar negeri. Tapi mungkin masih dalam 1 atau 2 tahun ke depan gitu. Terus tadi pertanyaan yang keduanya adalah
itu mungkin lebih ke Pak Wawan mungkin ya yang bisa menjawab apakah bisa bekerja sama secara langsung atau melalui IKAPI gitu. Karena saya juga kurang paham gitu aturan mainnya di IKAPI seperti apa gitu. Ya, ya. Langsung nimbrung aja ya. Iya. Sebenarnya nggak ada apa prosedur khusus sih. Kami juga belum mendalami ini. Tetapi sejauh pengalaman teman-teman penerbit selama ini bisa akses langsung dengan platform-platform yang ada gitu ya. Jadi mungkin nanti pun di Lentera ini pun saya pikir akan demikian gitu ya, bahwa kami mungkin memfungsikan pada membuka keran informasi saja seperti sore ini gitu ya. Belum ada satu obrolan khusus juga soal itu. Saya pikir ini paling nggak kan terbuka, jadi informasi ternyata ada Lentera yang ternyata polanya sepertinya sedikit berbeda dengan platform yang ada. Tiba-tiba Mas Ari ya tadi ya dari Nuha Media ternyata punya plan-plan yang sepertinya bisa gayung bersambut gitu. Ya, berarti mungkin nanti kita bisa saling berkontak ya Pak Ari. Iya. Terima kasih. Ada yang lain teman-teman? Waktunya saya pikir masih ya. Kita masih sekitar 45 menit menuju buka, menuju maghrib maksudnya. Tapi kalau secara jadwal ya ini sudah 1,5 jam, tapi masih ada. Ternyata sepertinya menarik ini. Ada Mas Indra Pratomo yang angkat tangan. Sepertinya juga akan bertanya juga. Silakan Mas Indra langsung. Iya, matur nuwun Pak Wawan atas kesempatannya. Ini paparan Lentera menarik sekali Pak, karena benar-benar satu hal yang baru itu bagi kami, dan tadi juga saya langsung install Bu Ana. Bagus, terima kasih. Di di HP saya lihat ada, bisa diinstal walaupun masih versi beta ya kayaknya ya. Ya betul, masih early access. Nah, ini mungkin ada beberapa hal yang mau saya pertanyakan. Jadi begitu saya masuk, ini mayoritas genrenya novel, fiksi. Kalau kami kebetulan menerbitnya ke buku referensi akademik ya Bu. Yeah. Apakah ada segmentasi di situ ya? Karena tadi sempat disampaikan ya menyasar Gen Z ya, karena Gen Z ini melek digital gitu. Yeah. Nah, kalau saat ini juga memang kendala kami juga ini di pembajakan ya, artinya buku referensi itu jatuhnya akhirnya ada di fotokopian semua begitu, di sekitaran kampus, di sekitaran tempat pembelajaran para akademisi itu ada semua. Nah ini tadi kan sempat disampaikan ya, materinya Gen Z, kemudian segmennya masih umum, terutama buku-buku lama. Nah mungkin pertanyaan saya, apakah buku referensi itu jadi salah satu segmentasi juga, karena di aplikasi saya lihat belum ada. Terus yang kedua terkait dengan, berarti kan revenue stream dari penerbitnya ada dua ya Bu ya, tadi disebutkan ya, dari royalti iklan itu 50-50 ya kalau nggak salah 50% gitu. Kemudian ada dari royalti pembaca ya, per lembar yang dibaca ya. Mungkin selama ini kalau, atau mungkin yang diproyeksikan ya Bu, mungkin nanti berapa banyak pembaca dari Lentera itu sendiri, terutama khususnya penikmat buku digital ini Bu. Mungkin kan Ibu lebih paham ya Bu Ana atau Bu Sela, kedepannya seperti apa, karena bagi kami masih gelap ini, masih barang langka nih Bu. Ini pendekatan yang luar biasa, mudah-mudahan nanti bisa berkolaborasi dari kami penerbit Zamil yang baru juga bergabung Pak Wawan di IKAPI DIY. Terima kasih dari saya. Saya kembali ke Pak Wawan. Terima kasih. Silakan langsung. Baik, terima kasih Pak Wawan. Terima kasih Mas Indra. Ya, jadi
Sebenarnya di Lentera itu kami juga sudah bekerja sama dengan beberapa penerbit, tapi memang saat ini kami belum upload ke aplikasi kami. Itu karena kalau Bapak perhatikan di baca bukunya itu kan ada bukunya ya, dan itu paragrafinya belum rapi gitu loh. Jadi kayak belum ada tulisan bab satunya terus di bawahnya. Jadi masih agak berantakan gitu ya. Dan kami tidak ingin citranya si penerbit itu menjadi jelek gara-gara aplikasinya yang memang belum bagus gitu ya. Jadi yang kami inginkan adalah setidaknya sampai di paragrafinya itu sudah bagus gitu, baru kita akan upload untuk buku-buku yang dari penerbit. Karena kalau dari penerbit itu kan dia tanggung jawabnya berat ya gitu kan, karena ada dari penulisnya juga, terus kemudian dia juga harus bertanggung jawab terhadap pelanggan setianya mereka juga, citranya mereka gitu kan, apalagi mereka sudah bangun citranya itu bertahun-tahun gitu. Jadi memang kami pending dulu untuk itu, dan harapannya sih masalah paragrafingnya ini akan solve dalam beberapa minggu lah gitu. Jadi biasanya kami tidak lama kok untuk pembaruannya gitu. Dan buku yang udah penerbit yang udah masuk itu salah satunya adalah Canisius juga ya gitu. Jadinya dia juga bukunya kan buku referensi gitu kan, dan jadinya memang bukan novel. Kalau novel-novel ini yang saat ini ada karena memang kami berkontak langsung dengan para penulisnya gitu. Jadinya kebanyakan kan penulis-penulis di Indonesia itu novel ya bentuknya. Jadinya memang lebih bagus, lebih gampang untuk mereka untuk berkontak langsung, dan bagi kami juga lebih mudah untuk bernegosiasi dengan mereka bahwa nggak apa-apa ya kita masukin dulu yang masih trial, toh kan karena cuman sedikit kemungkinan dibaca buku mereka tuh akan jadi lebih tinggi gitu ya. Kalau kita punya hanya 20 jenis buku itu mungkin kan dibaca 20-20-nya, tapi ketika dia muncul langsung ada 1000 buku, kemungkinan buku mereka dipilih untuk dibaca kan lebih sedikit gitu ya. Jadi mereka tuh juga agree gitu untuk nggak apa-apa dia dimasukin di awal-awal gitu, karena jadi lebih banyak yang baca gitu. Nah itu win-win solutionnya lah dengan kami dan mereka, karena kami pun juga butuhkan buku-buku mereka untuk di-display di situ ya gitu. Dan ya, terus kami juga bekerja sama dengan UMN gitu ya, Universitas Sains Malaysia, dan dia juga buku-buku universitas, buku-buku diktat lah ya gitu kurang lebihnya. Jadi memang di Lentera itu bedanya ya itu ya gitu, karena kita tidak berfokus pada fiksi walaupun tampilannya saat ini tuh baru fiksinya aja gitu. Tapi nanti kita akan banyak sekali jenis-jenis buku lainnya, karena balik lagi kami mengusung konsep perpustakaan. Jadi harusnya di perpustakaan itu ada berbagai macam jenis buku yang bisa mengakomodir berbagai macam jenis kebutuhan masyarakat dalam bidang literasi gitu. Jadi anak-anak sekolah pun kalau mereka sudah baca buku-buku diktatnya, buku-buku terapannya, mereka ingin liburan atau refreshing baca novel, itu juga bisa gitu untuk dijalankan secara bersamaan gitu. Maksudnya dengan user yang sama. Dan bicara mengenai total usernya ini gitu, kami sih menargetkan dalam 1 tahun pertama ini setidaknya kami mendapatkan 500.000 pengguna, dan dalam tahun kedua kami sudah mendapatkan 1 juta pengguna. Cuman ya ini balik-balik lagi, ini memang metode yang baru, kami belum bisa memberikan data yang ini pasti akan bisa nih growth-nya akan sekian persen nih dalam 1 tahun atau dalam sekian bulan gitu ya. Kenapa? Karena kami ini startup, dan tipikal startup itu adalah kami membuka pasar atau membuka kebaruan gitu ya. Jadi sama kayak Gojek dulu lah. Gojek dulu juga kita mau minta datanya ya bagaimana? Nggak ada yang lakuin sama sekali di yang lainnya, jadi nggak ada data pembandingnya gitu ya. Dan untuk saat ini Lentera pun kita tidak ada data pembandingnya, karena kalau mau disamakan dengan Storyal, let's say, atau Wattpad, itu nggak sama gitu. Atau mau disamakan dengan Gramedia Digital pun, atau Rakata, itu juga nggak sama gitu. Jadi akhirnya kami belum punya pembanding, dan kami memang mendistrupsi pasar gitu ya untuk saat ini. Jadi memang kita tunggu saja gitu, itu semoga harapannya target-targetnya tercapai, dan kami butuh dukungan dari Bapak Ibu sekalian, dari rekan-rekan sekalian, karena semakin banyak koleksi buku yang ada di dalam Lentera, itu semakin mudah kami mendapatkan lebih banyak pengguna, karena kami akan semakin percaya diri untuk menawarkan ke universitas-universitas, ke sekolah-sekolah untuk menjadi captive market kami gitu. Jadinya kalau kita lihat data dari penduduk Indonesia aja ada 240 juta sekian ya. Masa sih 1 juta aja nggak dapat dalam 1 tahun? Sebenarnya logikanya kayak gitu ya. Toh sekarang aja
ini masih versi beta aja, di atas kertas kami sudah punya 8.000 gitu kan, itu di atas kertas ya gitu. Ini kebetulan tadi juga baru aja orang dinas pendidikannya chat sama saya bahwa untuk ada ngajakin meeting gitulah ya kurang lebihnya. Nah itu gitu loh, jadi harapannya sih target-target yang kami targetkan itu juga sebenarnya masuk akal di atas kertasnya gitu ya. Cuman saya tidak mau sesumbar juga bagaimana nanti ke depannya mungkin ada kendala-kendala lainnya yang kami juga belum lihat gitu ya. Tapi so far kalau melihat dari perencanaan kami harusnya sih visible sekali untuk mendapatkan 1 juta user di 1 tahun atau di 2 tahun ke depan. Mungkin gitu. Dan iya memang bisnis model kami itu baru, tapi kalau Bapak lihat sebenarnya amat sangat mirip dengan YouTube. Karena memang idenya dari situ gitu. Karena selama pandemi orang itu kan nonton YouTube-nya semakin tinggi banget gitu ya. Jadi memang pengguna YouTube itu luar biasa melonjak pada saat itu. Dan saya pun juga menjadi salah satu yang ikutan nonton terus-terusan sampai akhirnya saya ngerasa kayak aduh saya bosen banget nonton YouTube mulu. Kenapa sih nggak ada buku aja gitu loh. Dan kemudian karena saya memang cinta banget buku. Dan kemudian dari situlah berangkat ide kenapa ya nggak ada bikin aplikasi yang kayak buku dan para penulis atau penerbitnya itu sebagai content creator. Jadi kita bagi aja 50-50 lah gitu loh dari pendapatan iklannya gitu kan, itu fair juga ya gitu kan. Jadi mereka dapat royalti, kami pun juga bisa menjalankan bisnis gitu. Dan bagi pembacanya juga itu menyenangkan karena bisa gratis. Jadi nggak ada alasan lagi mereka nggak punya uang gitu. Dan juga untuk masalah pembajakan bagi rekan-rekan di buku cetak itu mungkin akan terselesaikan gitu ya, karena pertama kalau dari kami nggak bisa di screenshot, terus yang keduanya ini bukunya udah gratis jadi ngapain juga dibajak gitu loh, jadi kan tidak ada nilai ekonomis bagi pembajaknya gitu loh, ketika mereka akhirnya mau nih gue mau bajakin ini gitu gampangnya ya udah tinggal download aja sih, kan bisa dilihat juga gitu, dan gampang gitu ada di handphone masing-masing, nggak perlu bawa-bawa fotokopiannya atau bawa-bawa kertasnya gitu. Terus kita juga bisa ditandain gitu ya, dikasih bookmark gitu kan, halaman ini saya mau highlight yang ini atau mau saya tandain yang ini, yang penting-penting buat tugas kuliah saya gitu mungkin gitu. Jadi bisa saya baca-baca lagi gitu. Ya kurang lebih sih seperti itu gitu Pak Indra. Ya, terima kasih Bu Ana. Terima kasih Bu. Dan sukses buat IKP DIY dan Lentera. Terima kasih. Dan kita semua ya para peserta. Terima kasih. Terima kasih. Pak Wawan masih di mute ya? Sorry ya. Ada yang lain nggak ya? Masih ada? Atau mungkin kita enggak, kalau saya mungkin agak tertarik di bagian ini sebenarnya. Tadi mungkin Mbak Sela memang di presentasinya menggarisbawahi bahwa ini partner penerbit gitu ya. Jadi bukan tidak head to head tetapi malah berpartner. Saya merasa justru di sini head to head-nya itu yang akhirnya harus bersaing itu sepertinya kok malah penerbit dengan penulis gitu ya. Karena Lentera sepertinya memungkinkan satu pola langsung yang bisa dimanfaatkan langsung atau bisa bekerja sama langsung dengan penulis gitu tanpa melalui penerbit. Nah justru mungkin di situ yang saya merasa ada satu kompetisi dari penerbit dengan penulis gitu ya, sebagai prinsipal atau supply konten ke Lentera gitu. Kalau di penerbitan gitu kan, sekarang kan meskipun misalnya dalam bentuk buku elektronik gitu, kita kan harus mengurus elektronik ISBN-nya segala macam. Sementara saya pikir kan penulis tidak bisa ke ranah itu. Setidaknya itu yang membedakan.
berarti apakah di mana di Lentera memang tidak harus pada format itu ya, atau bagaimana? Formatnya sekadar konten materi tulisan atau memang konteks buku elektronik? Kalau dari kami itu memang konteksnya itu materi tulisan dan buku yang sudah pernah diterbitkan. Jadi misalnya nih ada penulis kami yang dulu tuh tahun 2000 udah pernah diterbitkan oleh penerbit cetak gitu ya. Dan mereka sudah mendapatkan ISBN-nya. Namun pada saat ini itu sudah tidak dicetak ulang lagi dan rights-nya itu sudah dikembalikan kepada penulisnya. Nah, jadi penulisnya itu merasa oh ya udah ini kan jadi aset saya kembali nih, saya ingin menghidupkan kembali aset saya gitu. Jadi mereka mengontak Lentera dan ingin diterbitkan kembali di Lentera gitu, dipublikasikan kembali di Lentera gitu. Dan dari situ juga kami menerima ini gitu. Dan kami juga sudah memikirkan bagaimana supaya si penerbit dan penulis ini tidak bersaingan gitu. Jadi makanya kalau tadi dari Mbak Sela sudah mempresentasikan keuntungan dari penerbit itu mereka akan mendapatkan bonus royalti tambahan 5% atas 1 juta buku yang terbaca gitu. Jadi kalau mungkin ya kalau menurut saya tidak tahu mungkin kebijakan masing-masing penerbit itu berbeda dan kontrak antara penerbit dengan penulis itu kan masing-masing berbeda gitu ya. Tapi kenapa skema ini dibuat itu supaya bargaining position-nya penerbit itu menjadi lebih besar terhadap si penulis gitu. Jadi ketika si penulis langsung ke Lentera ataupun dia melalui penerbit, dia mendapatkan nilai yang sama gitu royaltinya. Namun bagi penerbit dia diuntungkan dengan mendapatkan kumpulan dari berbagai macam penulis yang akhirnya bisa mencapai 1 juta halaman itu gitu dan dia mendapatkan 5% dari tambahannya itu gitu. Yang mana bonus itu tidak didapatkan oleh penulis karena biasanya penulis itu kan jumlah bukunya terbatasnya hanya ya 1, 2, 3, 4, 5 mungkin ya maksimal 20 buku lah gitu. Sementara kalau di penerbitan itu mereka bisa sampai ratusan atau bahkan ribuan buku gitu. Jadi untuk mendapatkan 1 juta halaman terbaca itu tidak sulit bagi penerbit gitu. Jadi kurang lebih skemanya seperti itu. Memang yang saya buat kalau saya kurangi pendapatannya penulis gitu melalui penerbit itu biasanya dia akan merasa ya saya langsung aja deh ke Lentera gitu loh. Sementara posisi Lentera itu sendiri kami kami kalau boleh milih kami lebih prefer bekerja sama dengan penerbit gitu karena bukunya sudah terkurasi, sudah bersih, tidak perlu kami edit lagi dan kami bisa langsung mendapatkan banyak koleksi gitu. Cuman kami juga tidak mau menutup kesempatan bagi para penulis gitu ya untuk bisa menghidupkan kembali buku-buku mereka yang mungkin sudah tidak diurusi lagi atau tidak dicetak lagi oleh penerbit gitu. Jadi kami ingin mengakomodir semua pihak lah intinya begitu Pak. Oke. Ini mungkin masih agak berkait dari Mbak Gita Ananta, mau saya bacakan atau mau bertanya langsung Mbak Gita? Mudah-mudahan mau ngomong langsung sih. Mbak Gita. Oh, dibacakan saja. Sebenarnya saya ingin memaksa karena saya itu malah juga belum pernah mendengar Mbak Gita bicara. Biasanya lewat chat. Ternyata tetap nggak mau dipaksa. Oke, saya bacakan untuk materi tulisan. Ini mungkin materi tulisan dari penulis barangkali yang dimaksud ya. Apakah tim Lentera istilahnya mungkin meneliti ulang adanya plagiasi atau mungkin sekadar editing EYD gitu. Barangkali itu yang coba ditanyakan Mbak Gita. Mungkin maksudnya apakah menempatkan seperti halnya misalnya ketika penerbit mendapatkan naskah dari penulis itu kan ada proses-proses keredaksian yang cukup panjang.
dari editing, kemudian sampai dengan proofing, sampai dengan bahwa ini memang sudah dinyatakan fix approve oleh pihak-pihak terkait, terutama penulis. Apakah mungkin yang dimaksud Mbak Gita, apakah Lentera memposisikan seperti itu untuk naskah yang langsung dari penulis, begitu? Iya, di Lentera itu kami melakukan editing. Jadi kita ada kurasinya, ada banyak juga yang nggak lolos kurasi gitu. Jadi kami misalnya menganggap ini bukunya kayak masih kurang menarik atau penulisannya kurang baik atau lain sebagainya. Jadi banyak juga yang tidak kami terbitkan gitu. Bukan terbitkan ya, publikasikan lah gitu. Karena kami bukan penerbit di sini. Jadi tidak kami publikasikan di aplikasi kami. Dan kalaupun ada yang kami publikasikan itu biasanya juga akan melalui proses editing gitu, dan kemudian juga ada proofreadingnya, terus kemudian ada layoutingnya, sampai akhirnya kami masukkan ke dalam aplikasi kami gitu. Tapi memang tampilan yang saat ini untuk bagian paragrafingnya itu di aplikasi itu bukan karena editing kami, tapi itu adalah tampilan dalam jadi itu lebih ke codingnya lah ya, lebih ke codingnya dari back end aplikasi kami untuk tidak akhirnya tuh tidak menampilkan sesuai dengan apa yang ada di Word-nya lah gitu, kurang lebihnya gambarannya gitu. Jadi sebenarnya kami sudah melakukan semua apa namanya, semua proses sama seperti di penerbitan. Jadi mungkin ini juga bedanya apa namanya dengan aplikasi lainnya, yang mana kalau aplikasi lainnya itu penulis dia bisa langsung mengupload sendiri naskahnya gitu ya, tanpa ada kurasi, bahkan tanpa ada campur tangan dari pemilik atau pengurus dari si aplikasinya itu sendiri gitu. Kalau di Lentera itu kita masih ada tektokannya lah, masih ada kurasinya dan kemudian editingnya dan penandatanganan kontrak dan lain sebagainya gitu. Ini ada pertanyaan lagi, apakah ada syarat harus ber-ISBN? Iya, seperti yang tadi saya ini ya. Bagaimana, apakah langsung saya jawab atau bagaimana? Langsung. Oke, enggak, saya enggak ada syarat untuk harus ber-ISBN gitu, karena apa ya, kami juga ingin membuka kesempatan bagi teman-teman penulis yang memang baru belajar menulis dan dia memiliki potensi yang baik, yang bagus gitu. Jadi kami ingin mengencourage mereka lah gitu, dan mereka juga kalau memang ingin ada ISBN-nya, mereka bisa mengurus sendiri gitu ya. Sebenarnya kayaknya saat ini udah bisa deh untuk secara digital diurus gitu, atau mungkin mereka harus masuk ke dalam ini tertentu gitu. Dan oh ya, mungkin salah satu kerjasama yang ingin kami jalin juga dengan penerbit cetak adalah penulis-penulis yang masuk langsung ke Lentera itu bisa kami bantu jualkan rights untuk cetaknya gitu. Jadi kan yang udah masuk ke Lentera itu kan kami hanya memegang e-booknya aja gitu kan ya. Jadi nanti kalau misalkan ada penerbit yang berminat untuk mencetak buku-buku itu bisa kami jodohkan lah gitu dengan penulisnya, gampangnya kayak gitu. Jadi bisa dijual juga secara cetak, karena dari Lentera kami berkomitmen untuk tidak membuat cetaknya gitu. Jadi lebih baik kami kerjasamakan dengan pihak lain atau pihak penerbit cetak gitu. Ini minimal berapa halaman buku, tidak ada minimalnya. Jadi cerpen pun kami masukkan gitu yang 3 halaman doang gitu. Cuman ya konsekuensinya kalau cuma 3 halaman kan berarti iklannya itu cuma sedikit gitu. Jadi dapatnya juga cuma sedikit gitu. Sama lah kayak YouTube juga kalau videonya pendek kan nonton iklannya cuma sebentar ya, terus akhirnya juga dia pendapatannya kecil gitu. Jadi kalau memang mau pendapatannya banyak ya bukunya juga panjang gitu dan dibaca sampai selesai gitu. Kalau bacanya cuma sampai 2 halaman atau 3 halaman ya sama aja, jadi dapatnya juga kecil gitu. Ya, menarik. Saya kira dari tadi beberapa pertanyaan ternyata tidak berhenti, agak di luar dugaan. Saya pikir tadi adem-adem saja, ini ternyata panas. Ini saya pikir secara waktu mungkin sudah ini ya, fasenya itu sudah melewati klimaks gitu. Jadi saya pikir kita cukupkan. Baik. Yang menarik barangkali begini,
Saya kira hampir semua penerbit saat ini memang sudah mulai harus saya pikir semua sudah melakukan langkah-langkah konkret untuk mengantisipasi banyaknya perubahan, terutama di digital gitu ya, bahwa mungkin beberapa penerbit memang masih kebingungan, tetapi saya kira dengan hadirnya 1-2 platform yang bahkan diantaranya mungkin sudah membuktikan ada pasar-pasar yang berhasil dibuka begitu. Hari ini mungkin akan sangat berbeda dengan mungkin 10 tahun yang lalu ketika teman-teman barangkali kalau bicara digital begini takut duluan atau mungkin alergi atau ya mungkin menolak, resisten gitu ya. Tapi hari ini saya pikir sudah berubah, dan menariknya lagi begini, forum seperti ini memang kami pelihara gitu ya, kami ciptakan untuk teman-teman penerbit di DIY, dan ini bisa berkesinambungan seperti tadi yang misalnya dengan Pak Nung gitu ya, yang tadi saya ngasih catatan barangkali nanti sudah menjelang Indonesia International Book Fair, barangkali bisa didiskusikan ulang. Saya pikir apa yang kita obrolkan dengan tim Lentera sore ini masih bisa diulang dalam kesempatan yang lain gitu ya. Ketika mungkin nanti Lentera sudah ada progres gitu ya, atau mungkin ketika beberapa teman penerbit sudah bisa memberikan testimoni. Mungkin tadi pertanyaan bahwa siapa yang sudah bekerja sama itu penting gitu ya, karena memang kadang kita itu butuh testimoni antara dari penerbit lain, sudah kerjasama dengan inikah gitu ya, hasilnya seperti apa, itu sangat penting gitu ya. Jadi, dan ternyata tadi Mbak Anastasia menyebut contohnya itu malah penerbit yang ada di lingkaran kita di Jogja, Kanisius gitu ya. Walaupun mungkin hari ini tidak hadir, tetapi itu ya berita bagus lah. Artinya kita semakin dekat saja sebenarnya kalau soal informasi. Saya kira itu sih. Jadi nanti kalau ada perkembangan di fase setelah ini mungkin barangkali kita bisa jadwalkan lagi. Saya pikir ini sudah beberapa ada yang lockout, barangkali karena harus menyiapkan buka gitu ya. Ini pun saya sebenarnya sedang dengan beberapa teman pengurus IKP di janjian di tempat makan. Jadi dari tadi itu, dari setengah jam yang lalu sebenarnya konsentrasinya sudah agak rusak ini. Lauk-lauknya sudah keluar dari tadi. Saya pikir itu cukup. Jadi saya mewakili teman-teman dari IKPDY mengucapkan terima kasih pada narasumber kita di edisi kali ini, Pak Nung Atasana, atas informasi soal Borobudur dan soal RAIC. Kemudian Mbak Anastasia, Mbak Sela, dan tim dari Lentera, mudah-mudahan nanti kita akan lanjutkan part berikutnya ya, ketika mungkin sudah ada progres-progres yang lain. Terima kasih juga pada teman-teman penerbit yang sudah hadir. Kita ketemu lagi di Jamu Jagungan Bermutu edisi berikutnya, mungkin minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.